Halo Sobat Warsa Organik, bagaimana keadaan padi sobat semua? Nah, ini ada tip untuk cara membuat padi istimewa sobat. Dikatakan istimewa karena pertumbuhannya luar biasa sobat. Ya ini caranya sobat. Kalau caranya sebenarnya dilakukan sejak awal tanam sobat. Untuk membuat padi istimewa seperti ini sobat, ini dilakukan sistem semi kering sobat. Untuk perawatan sejak awal tanam semi kering ada di video saya yang terdahulu ya sobat. Nah ini kelihatan kan tanahnya kering hingga nelo-nelo gini, hingga retak-retak tanahnya sobat. Nah ketika padi sudah menjelang bunting sobat, ini air harus segera dikeringkan sobat, hingga tanahnya retak-retak dan hingga sampai padi masa bunting sobat. Ketika padi masa bunting dan tanah sudah nelo atau kering hingga retak-retak sobat, ini baru dispray sobat. Spray ini atau penyemprotan ini adalah pemupukan sobat, pemberian nutrisi yang harus diperbanyak sobat, nutrisi harus dilebihkan, tanah tetap nelo seperti ini sobat. Nah ini pemupukan atau penyepraian pada masa bunting sobat. Untuk pemberian nutrisi ini harus diperbanyak kandungan fosfat, kalium dan kalsium sobat. Ini kandungan ini harus terbanyak sobat, karena untuk merangsang pembuahan biar keluarnya bersamaan sobat, atau waktu mulai keluar itu bersamaan sobat. Untuk pemupukan ini kalau bisa gunakan pupuk organik saja ya sobat, biar pertumbuhannya jadi lebih sehat sobat. Dan setelah spray ini sobat, ini baru diairi sobat, diairi full penuh sobat. Dan usahakan air jangan sampai keluar dari sawah ya sobat. Tutup airnya biar tidak keluar dan biarkan air itu mengenang hingga habis sendiri sobat. Perawatan semi kering ini sobat, yang utama adalah pengeringan tanah sobat, dan setelah kering baru dispray dengan pupuk, kemudian diairi, begitu seterusnya sobat sejak awal tanam sobat. Nah ini sudah keluar bulirnya, keluar merata, dan ini sudah waktunya fase penyerbukan sobat. Nah di fase seperti ini tidak boleh diganggu gugat loh sobat, hingga sekitar 1 minggu sobat. Ini adalah fase kawin sobat, dan di fase penyerbukan atau fase kawin ini tidak boleh diganggu gugat. Kita harus menunggu hingga fase penyerbukan ini selesai hingga sekitar 1 minggu sobat. Dan setelah 1 minggu itu air sudah mulai kering lagi sobat, hingga tanahnya akan menjadi retak-retak lagi. Nah setelah 1 minggu dari fase penyerbukan sobat, nah, ini baru fase pengisian bulir sobat. Di fase penyerbukan ini tanah sudah kering lagi dan kita spray lagi dengan pupuk sobat. Dalam spray ini atau pemupukan ini sobat, kalau bisa harus bernutrisi yang lebih banyak ya sobat, terutama nutrisi yang berkadar kalium dan kalsium sobat, biar lebih berbobot nantinya sobat. Padi biar lebih jernih dan berbobot mentes-mentes sobat. Dalam pemupukan ini ya sobat, kalau bisa gunakan pupuk organik sobat. Kalau saya sih biasa menggunakan POC sayur luhur, karena POC sayur luhur ini sudah ada kandungan pestisida juga sobat, jadi bisa melindungi pada tanaman padi sobat. Khususnya di fase seperti ini biasanya walang sangit yang datang sobat. Apabila menggunakan POC sayur luhur, walang sangit tidak akan mendekat sobat, karena bau POC ini tidak disukai oleh hama sobat, jadi hama tidak akan mendekat sobat. Nah ketika spray ini sudah selesai sobat, besoknya baru diairi sobat, yang banyak sobat, sudah air yang banyak hingga penuh, dan tutup airnya jangan sampai keluar, biarkan mengenang hingga nanti habis sendiri sobat. Dan setelah habis biarkan sudah hingga waktunya panen, tanah sudah kering lagi sobat. Hal ini juga bisa mencegah padi supaya tidak rebahan atau tidak roboh sobat, jadi biar tetap tegak berdiri padinya sobat. Oh iya sobat, padi itu bukan tanaman air loh sobat, tapi padi membutuhkan air. Dan bila padi selalu digenangi oleh air sobat, ini padi akan susah berkembang sobat, bahkan anakan susah dan sulit untuk berkembang sobat. Nah bagaimana menurut sobat semua? Bila ada pertanyaan
Silahkan komen di kolom komentar ya sobat, dan semoga video ini bermanfaat bagi sobat semua. Terima kasih.